Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahwana Najwa Rensa Fadila, dipanggil Rensa, dari kelas 9A, nomor 19. Di sini kita akan membuat tape ketan hijau. Let's get it. Pertama-tama, cuci beras ketan dengan air yang mengalir hingga bersih. Lalu beri beras ketan air rendaman hingga terendam dengan sempurna. Setelah itu, beri pewarna hijau pandan atau hijau apel. Lalu kita campurkan hingga merata dan diamkan hingga 2 jam. Siapkan pengukus, masukkan pandan, masukkan air hingga seperempat panci, lalu tutup dengan penutup atau saringan. Lalu masukkan beras ketan yang sudah berwarna hijau. Setelah itu, hidupkan kompor. Api kompor disetel dengan api sedang. Lalu kukus hingga beras ketan menjadi setengah matang, sekitar 15 menit. Setelah setengah matang, beras ketan bisa kita tiriskan. Setelah ditiriskan, akan kita tambahkan air sedikit saja dari air kukusannya. Lalu kita aduk dengan merata. Setelah itu diamkan hingga air benar-benar tidak ada dan beras ketan benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, masukkan beras ketan kembali ke kukusan. Jika air kukusan berkurang, maka tambahkan hingga seperempat. Setelah dikukus hingga matang, kita taruh beras ketan ke piring dan kita diamkan hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu, kita bisa menghaluskan ragi. Saat menghaluskan ragi, kita bisa tambahkan 1 sendok teh gula agar nanti tape yang dihasilkan terasa lebih manis. Setelah dihaluskan, kita bisa menyaringnya dengan saringan agar benar-benar halus. Setelah itu, ragi tape yang sudah dihaluskan bisa kita taburkan di atas beras ketan yang sudah matang. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jangan sampai ada yang mengumpal ragi tapenya. Dan diusahakan jangan terkena tangan ketika mencampur ragi tape dan beras ketan. Setelah tercampur merata, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah dialasi daun pisang. Wadah tertutup ya, lalu kita tutup daun pisang rapat-rapat dan kita tutup dengan penutupnya dan kita diamkan selama 3 hari. 알 수 없는 그 어디에서 길을 잃고 Setelah membuat tape, kita bisa membuat tabel pengamatan. Dari tabel pengamatan dapat diamati bahwa beras ketan sebelum diberi ragi tape bertekstur keras dengan rasa hambar dan aromanya tidak ada. Namun setelah diberi ragi tape, teksturnya sedikit gembur. Mengapa sedikit gembur? Karena setelah dikukus, beras ketan menjadi lembek. Namun setelah fermentasi, beras ketan menjadi sedikit lebih keras lagi. Dan setelah fermentasi, rasanya manis dan aromanya seperti manisan, yaitu manis yang menyengat. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi tape? Karena proses fermentasi tape tidak akan terjadi tanpa adanya bantuan dari senyawa yang terkandung dalam ragi tape. Apa saja mikroorganisme pada ragi tape? Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape adalah kapang kamir, Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malana, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae,
Amylomycerosi, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena agar mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai tidak rusak atau mati. Mengapa dalam pembuatan tapai harus ditutup dengan rapat? Karena pada proses pembuatan tapai memanfaatkan respirasi anaerob karena ragi yang bersifat anaerob, sehingga wadah harus ditutup rapat agar kadar oksigen menurun karena respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Nah, sekarang proses apa nih yang terjadi dalam pembuatan tapai? Nah, proses yang terjadi dalam pembuatan tapai adalah proses fermentasi dengan respirasi anaerob. Oke, mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong atau ketan setelah diberi ragi dan ditutup selama 3 hari? Perubahan yang terjadi akibat dari fermentasi yang telah berlangsung. Perubahan tekstur terjadi karena beras ketan menjadi gembur setelah dikukus dan bertambah sedikit lembek pada saat fermentasi. Perubahan rasa terjadi akibat perubahan dari karbohidrat berupa pati dihidrolis yang oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa. Serta perubahan atau timbulnya aroma dikarenakan pada saat proses fermentasi, hexenulan membentuk aroma. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.